Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan membahas teori belajar membahas bagaimana individu memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan melalui berbagai proses pembelajaran. Pemahaman teori belajar membantu pendidik merancang pembelajaran yang lebih efektif dan bermakna. Teori behaviorisme, behavioral learning theory. Teori behaviorisme memandang belajar sebagai perubahan perilaku yang dapat diamati akibat hubungan stimulus dan respons yang diperkuat melalui penguatan, reward, atau hukuman. Implikasinya dalam pembelajaran, guru berperan mengarahkan perilaku siswa melalui latihan berulang, drill dan praktis, pemberian penguatan positif, ulangan terstruktur, serta penilaian yang menekankan hasil perilaku yang tampak. Teori kognitivisme, cognitive learning theory. Teori kognitivisme memandang belajar sebagai proses mental yang melibatkan berpikir, memahami, dan mengolah informasi. Pembelajaran menjadi bermakna ketika informasi baru dihubungkan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Implikasinya, guru berperan sebagai fasilitator, menggunakan peta konsep, mengaktifkan pengetahuan awal, dan menekankan pemahaman daripada hafalan. Teori konstruktivisme, konstruktivis teori. Teori konstruktivisme memandang belajar sebagai proses aktif membangun pengetahuan melalui pengalaman dan interaksi sosial. Peserta didik berperan aktif, sementara guru memberikan dukungan bertahap, scaffolding, sesuai zona perkembangan proksimal, SCPD. Implikasinya, pembelajaran menekankan pemecahan masalah, diskusi dan kolaborasi, pembelajaran kontekstual, serta berpusat pada peserta didik. Teori humanistik menekankan bahwa belajar harus memanusiakan manusia dengan tujuan tidak hanya pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga pengembangan kepribadian dan aktualisasi diri. Pembelajaran berfokus pada kebutuhan emosional dan psikologis peserta didik, dengan guru berperan sebagai fasilitator dalam lingkungan belajar yang aman dan menghargai. Implikasinya, pembelajaran bersifat ramah anak, berpusat pada peserta didik, mendorong kemandirian belajar, serta menekankan motivasi internal. Teori belajar sosial, social learning theory. Menurut Albert Bandura, belajar terjadi melalui pengamatan, peniruan, dan modeling terhadap perilaku orang lain. Proses belajar dipengaruhi oleh faktor personal, lingkungan, dan perilaku yang saling berinteraksi, serta oleh self-efikasi atau keyakinan diri individu. Implikasinya, guru berperan sebagai role model, pembelajaran dilakukan secara kolaboratif, melalui demonstrasi, simulasi, dan praktik sosial yang nyata. Teori konektivisme, konektivism, teori belajar era digital, memandang belajar sebagai proses membangun jaringan koneksi melalui teknologi dan berbagai sumber informasi. Pengetahuan tersebar dalam jaringan, sehingga kemampuan mencari dan mengelola informasi lebih penting daripada menghafal. Implikasinya, pembelajaran memanfaatkan e-learning, blended learning, penggunaan internet dan AAA, serta kolaborasi digital. Berbagai teori belajar memiliki fokus yang berbeda, namun saling melengkapi. Behaviorisme menekankan perubahan perilaku yang terukur. Kognitivisme pada proses berpikir dan pengolahan informasi, konstruktivisme pada keaktifan siswa membangun pengetahuan, dan humanistik pada pengembangan kepribadian, serta motivasi internal. Teori belajar sosial menyoroti peran pengamatan dan interaksi sosial. Sementara konektivisme relevan dengan pembelajaran era digital berbasis jaringan dan teknologi. Pemilihan teori perlu disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan konteks peserta didik. Pertanyaan, teori belajar dan inovasi mana yang cocok di pendidikan di era sekarang? Tidak ada satu teori belajar yang paling benar, karena setiap teori memiliki peran dan keunggulan masing-masing. Di abad ke-21, guru tidak cukup berpegang pada satu pendekatan, melainkan perlu bersikap fleksibel dan eklektik dengan mengombinasikan berbagai teori belajar sesuai tujuan pembelajaran dan kebutuhan peserta didik, sehingga proses belajar menjadi lebih efektif dan bermakna. Peran peserta didik berubah dari penerima informasi menjadi pengelola pengetahuan. Pembelajaran masa kini menuntut siswa aktif, kritis, dan kreatif, serta mampu menemukan dan memverifikasi informasi. Belajar tidak lagi berfokus pada hafalan, tetapi pada pengolahan informasi, pemecahan masalah, dan berkarya. Peran guru tidak lagi sebagai sumber tunggal ilmu,
melainkan sebagai fasilitator, mentor, dan coach dalam proses pembelajaran. Guru bertugas menciptakan lingkungan belajar kolaboratif, memberikan scaffolding, memandu refleksi, membangun motivasi internal, serta membimbing peserta didik dalam penggunaan teknologi secara etis dan bertanggung jawab. Perkembangan teknologi mengubah cara belajar, sehingga teori belajar perlu menyesuaikan dengan tuntutan era digital. Kehadiran internet, AI, dan berbagai platform pembelajaran menuntut pemahaman konektivisme, literasi digital, serta kemampuan mengelola dan mengevaluasi informasi. Dalam konteks ini, guru tidak hanya dituntut menguasai materi, tetapi juga mampu membimbing peserta didik menggunakan teknologi secara kritis dan etis. Pembelajaran di era saat ini tidak cukup hanya menyampaikan teori, tetapi harus kontekstual, kolaboratif, dan berbasis masalah. Pendekatan seperti problem-based learning, project-based learning, inquiry learning, dan STEAM mendorong peserta didik untuk memecahkan masalah, bekerja sama, berpikir kreatif, dan berkomunikasi secara efektif. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan relevan dengan kehidupan nyata. Dimensi manusia tetap menjadi inti pendidikan, meskipun teknologi terus berkembang. Pembelajaran harus tetap bersifat humanis, memperhatikan emosi, empati, nilai, dan karakter peserta didik. Dalam hal ini, gagasan Maslow dan Rogers tetap relevan, karena siswa membutuhkan rasa aman, dihargai, dan merasa mampu, agar dapat belajar dan berkembang secara optimal. Pendidikan di era saat ini menuntut pendekatan yang adaptif terhadap perubahan, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh peserta didik. Pembelajaran harus ramah terhadap keberagaman, menjamin akses yang setara, serta berorientasi pada keberlanjutan sesuai dengan SDGs 4, Quality Education, agar pendidikan mampu menjawab tantangan masa kini dan masa depan. Kesimpulan, teori belajar perlu dipadukan, bukan dipilih salah satu, sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Peserta didik menjadi subjek belajar yang aktif, guru berperan sebagai fasilitator, dan teknologi digunakan sebagai alat pendukung, bukan tujuan. Pembelajaran harus aktif, kolaboratif, dan kontekstual, dengan tetap menempatkan nilai kemanusiaan dan karakter sebagai prioritas utama. Berikut ini adalah referensi materi hari ini. Sekian materi yang dapat disampaikan. Ada kata-kata mutiara dari Andi Ana. Semester boleh bertambah, tetapi semangat belajar jangan pernah berkurang. Setiap langkah hari ini adalah investasi masa depan. Jangan lelah menjadi pembelajar, karena dunia terus berubah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.